Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan berkenaan dengan sumpah dan nazar. Sekarang kita akan memasuki bab berkaitan dengan jual beli. Pada dasarnya aktivitas kehidupan kita ini adalah perniagaan. Hidup kita ini disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah perniagaan. Dalam sebuah perniagaan itu ada yang disebut dengan istilah penjual dan kemudian ada disebut dengan istilah pembeli. Hidup kita ini sebetulnya kita sedang berjualan. Yaitu berjualan kepada Allah. Dan Allah sebagai pihak pembeli. Itu sebabnya dalam surat At-Taubah itu disebutkan bahwa innallaha asyara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Bahwa sesungguhnya Allah itu akan membeli dari orang-orang mukmin itu dalam bentuk harta dan dirinya itu dengan surga. Jadi pada dasarnya bahwa kehidupan itu adalah sebuah perniagaan. Nah itu sebabnya maka perniagaan dalam hidup itu tidak bisa dinafikan dan tidak akan pernah terhenti sampai dia meninggal dunia. Nah hanya memang secara khusus istilah perniagaan itu yang terkait dengan persoalan muamalah berkenaan dengan jual beli memang ada penjelasan dan ilmu khusus. Dan mengetahui hukum-hukum tentang jual beli itu para ulama sepakat mengatakan itu wajib. Mengetahui ilmu tentang jual beli itu wajib. Kenapa wajib? Sebab kalau dia tidak memiliki ilmu, itu nanti dikhawatirkan nanti terjatuh pada keharaman. Jatuh nanti pada perniagaan, perjualbelian yang dilarang. Berkenaan dengan perintah untuk melakukan perniagaan itu banyak kita temukan itu dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis. Umpama hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sokar Al-Humidi, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi butanya. Sokar ini berkata, jika Rasulullah mengirim syariah atau pasukan ekspedisi, pasukan perang, biasanya beliau memutusnya itu di pagi-pagi buta, di pagi-pagi sekali. Jadi subuh lah.
Jadi mengirim pasukan tentara untuk melakukan ekspedisi keluar daerah itu biasanya pagi-pagi subuh. Dan Sokar menurut At-Tirmizi adalah seorang pedagang. Jadi Sokar ini sendiri yang hadis yang diriwayatkan Tirmizi yang diperoleh dari Sokar ini sendiri adalah seorang pedagang. Jika ia mengirim dagangan, ia selalu melakukannya di pagi-pagi sekali. Jadi tradisi di Indonesia, terutama di pasar-pasar tradisional, itu sebenarnya sudah sesuai dengan hadis. Bahkan lebih pagi jam 2 gitu kan kirim barang gitu kan, pasar induk gitu ya. Dan termasuk juga umpamanya mau berjualan, mau buka warung-warung, itu biasanya berangkatnya itu ke pasar itu adalah sebelum subuh. Termasuk tante juga jam 3 kita berangkat kita ke pasar. Jadi pagi. Persoalannya apakah dia tahu hadis ini? Ya belum tentu dia tahu. Tapi memang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan. Orang berangkat untuk berniaga itu adalah pagi-pagi. Nah, tujuan berniaga itu atau jual beli itulah sebetulnya bagian dari upaya untuk mencari rezeki. Untuk mencari rezeki. Jadi perniagaan sebagai salah satu bentuk itu untuk mencari rezeki. Dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, katanya, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyaru amdahu yas'a fi talabil halal. Berkaitan dengan rezeki ini, rezeki yang halal ini, sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah suka kalau dia melihat hambanya berusaha mencari barang halal. Jadi tentu saja memang yang diperintahkan untuk pagi-pagi itu berniaga itu adalah untuk mencari harta yang halal, untuk mencari rezeki yang halal. Di hadis yang lain dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata atau bersabda, "Thalabul halali wajibun ala kulli muslimin." Mencari barang halal hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Jadi bukan hanya menuntut ilmu, mencari ilmu, bukan hanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, tetapi juga mencari barang halal, mencari rezeki yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim. Lalu berkenaan dengan perniagaan ini sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki. Rafi' bin Khudayj, dari Rafi' bin Khudayj bahwa dikatakan, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Jadi Khudayj ini pernah berkata, bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Lalu Rasulullah menjawab, amalul mar'i biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. Jadi jual beli yang mabrur, jual beli yang sah, yang halal, kan yang benar, itu dianggap sebagai pekerjaan yang paling baik. Lalu tadi kita sampaikan bahwa mencari ilmu berkenaan dengan jual beli atau perniagaan, tadi sudah disebutkan hukumnya adalah wajib bagi setiap orang. Karena di sini disebutkan bahwa orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Jadi pentingnya ilmu berniaga itu adalah agar dia tahu tentang mana perniagaan yang sah, mana yang tidak, mana yang halal,
mana yang haram, mana yang syubhat. Gitu. Cuma kalau dia tidak punya ilmunya, khawatir dia terjerumus pada hal-hal yang haram, gitu, atau kemudian syubhat. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Hadis diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat dan berkata, tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali mereka yang memahami hukumnya. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba. Apakah dia sadar atau tidak? Jadi pentingnya mencari ilmu tentang perniagaan itu diantaranya yang dikhawatirkan itu adalah nanti khawatir terjerumus pada hukum riba. Sementara riba itu dosanya itu tinggi, dosanya besar. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa hukum riba itu bahkan lebih besar dosanya ketimbang berzina terhadap ibunya sendiri. Oleh karenanya beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan, memperingatkan, dan bahkan mengancam bagi orang yang memakan riba. Jadi kalau ditanya hukumnya, bahwa hukum untuk mengetahui ilmu pengetahuan atau kemudian hukum jual beli, itu ulama mengatakan wajib. Lalu apa sih pengertian dari jual beli itu sendiri? Jual beli menurut pengertian lughawinya, menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar atau pertukaran. Dan kata al-bai' yang secara harfiah maknanya menjual, dan asyira yang maknanya adalah membeli, ini biasa dipergunakan itu dalam pengertian yang sama. Dalam pengertian perniagaan, jual beli, itu baik jual beli, syaro jual beli. Nah, sebab yang namanya jual pasti ada pembeli. Yang namanya pembeli pasti ada penjual. Gitu. Jadi dua istilah ini biasa digunakan itu dalam soal jual beli. Baik menggunakan istilah al-bai' maupun juga menggunakan istilah asyira atau ishtaro. Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau istilah lainnya memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Pada awalnya sebetulnya bahwa perniagaan atau jual beli itu tidak harus selalu itu dalam bentuk uang. Jadi ada barang, ada uang. Tetapi pertukaran barang itu juga disebut dengan jual beli. Disebut juga dengan perniagaan, al-bai' sebutnya. Nah, karenanya orang tua kita dulu di kampung itu biasa jadi tukar barang. Gitu. Biasa tukar barang. Itu si A punya barang ini tapi tidak dimiliki oleh si B, gitu. Si B punya yang lain yang tidak dimiliki oleh si A. Ialah orang tukeran. Itu sudah termasuk makna dari al-bai', jual beli. Jadi tidak harus selalu pakai uang, gitu. Jadi tukar barang dengan barang, gitu. Itu juga termasuk kategori jual beli. Landasan hukum tentang jual beli menurut dalam Al-Quran, pertama bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini dasarnya. Jadi pada dasarnya bahwa jual beli itu adalah halal.
boleh. Sebab dia memang sudah menjadi kebutuhan keseharian dan itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan. Jual beli itu. Bahkan kan keseharian dalam pikiran kita ketika bangun tidur atau bahkan juga sebelum tidur juga kan sudah mikir. Besok mau beli apa, besok mau mengerjakan apa agar dapat apa, atau besok mau jual apa, dan seterusnya. Jadi memang dalam kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari soal jual beli. Nah, sementara landasan sunnahnya adalah sabda Rasulullah, afdalul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu ba'in mabrurun. Perolehan yang paling afdol atau usaha yang paling afdol, yang paling utama adalah hasil karya tangan seseorang atau dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur. Jadi usaha yang paling bagus adalah usaha oleh tangannya sendiri. Ya kan? Itu amal yang paling bagus. Di sini sebutkan afdalul kasbi, ada di hadis lain sebut dengan afdalul amal. Gitu. Jadi pekerjaan yang paling baik itu adalah diantaranya adalah usaha dari tangannya sendiri. Lain menang merek gitu. Jadi yang paling utama, yang paling bagus itu adalah hasil usaha sendiri. Landasan ijma umatnya. Umat sepakat bahwa jual beli dan menekuni jual beli itu sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Dan kita kenal Rasul sendiri dulu kan berniaga kan pekerjaannya. Meskipun dia memperniagakan itu barang, bukan barang milik sendiri, tetapi milik Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau yang pertama. Hikmah jual beli, Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan darinya untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ya dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Nah, jadi jual beli ini adalah bagian dari muamalat, hubungan interaksi antara sesama manusia. Sebab tidak ada orang yang bisa hidup dengan sendirinya. Oleh karena dia tidak bisa hidup dengan sendirinya, maka dia memang dituntut untuk melakukan hubungan interaksi. Satu di antara interaksinya adalah melalui jual beli. Oleh karena sekali lagi itu tidak bisa dihindari dan itu sudah menjadi kebutuhan manusia selama dia hidup. Dalam kaitan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran. Jadi istilahnya itu pertukaran, al-bai' itu pertukaran. Di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian yang memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, itu makna dasar dari istilah perniagaan atau kemudian jual beli. Lalu konsekuensinya, jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syariat. Jadi konsekuensi dari jual beli itu sebetulnya bukan konsekuensi ya sebetulnya. Istilah itu adalah proses dalam jual beli itu adalah ada terjadi pertukaran. Pertukaran benda, pertukaran barang antara satu orang dengan orang lain. Tentu saja sesuai dengan kesepakatan. Baik itu dalam bentuk barang atau kemudian barang umpama dengan uang. Atau barang umpama dengan barang yang berharga. Kan gitu.
Dan itu konsekuensinya adalah proses pemindahan, terjadinya pemindahan. Gitu kan. Kalau saya jual air ini, maka terjadi proses perpindahan air ini yang semula adalah milik saya karena saya jual menjadi pemilik si pembeli. Lalu si pembeli mau ngasih apa ke saya sebagai harga dari air ini. Nah, itu disebut dengan mana jual beli. Konsekuensi dari atau akibat dari jual beli itu. Lalu pertanyaan apa saja rukun dari jual beli itu? Jual beli berlangsung dengan ada ijab dan qabul. Terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan qabul. Jadi ijab itu adalah dari si penjual, lalu kemudian qabul itu dari si pembeli. Saya jual ini gitu dengan harga sekian, lalu si pembeli saya terima gitu barang ini dengan harga sekian. Nah, itu disebut dengan ijab qabul. Kecuali barang-barang kecil. Barang-barang kecil memang tidak dituntut untuk ada ijab qabul secara oral kayak begitu ya. Dan dalam ijab qabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus. Karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna. Bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Jadi jika ada pertanyaan, apakah ijab qabul itu mesti harus selalu dalam bentuk kata-kata? Saya jual ini dengan harga sekian. Lalu kata si pembeli, saya terima beli barang ini dengan harga sekian. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak mesti memang harus menggunakan kata-kata. Ya. Tapi selama memang kedua pihak itu sudah pada maklum, sudah pada ngerti, dan kemudian sudah sama-sama ridho, gitu, maka nggak ngomong pun juga nggak apa-apa, nggak ada ijab qabul secara oral pun juga tidak apa-apa, sebab jual beli itu hakikatnya itu bukan pada ijab qabulnya, tetapi pada maknanya, jadi bukan pada lafaz. Jadi jual beli itu hakikatnya bukan pada lafaz, tetapi pada makna. Disebutkan di sini. Yang diperlukan adalah saling rela. Jadi ada kerelaan antara yang menjual dengan yang membeli. Direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lainnya dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan. Seperti ucapan penjual, aku jual, aku berikan, aku milikkan. Atau ini menjadi milikmu. Atau berikan harganya. Jadi sebetulnya ucapannya bisa macam-macam, yang itu sebagai ekspresi oral dalam bentuk kerelaan hati. Gitu. Dalam bentuk kerelaan hati bahwa barangnya itu akan ditukar, gitu kan. Akan ditukar, akan diperjualbelikan. Jadi lafaznya bisa aku jual, bisa aku berikan, aku milikkan, gitu. Atau ini menjadi milikmu, gitu. Atau berikan harganya, gitu istilahnya. Nah, lalu ucapan si pembeli, aku beli, kalimatnya bisa aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela, atau ambillah harganya. Gitu. Jadi tidak terpaku pada satu kalimat, pada satu kalimat saya jual, lalu saya beli, tidak hanya begitu. Tapi ada beberapa kata yang mengandung makna kerelaan, kesesuaian antara si penjual dengan si pembeli. Lalu syarat dari sihotnya. Disyaratkan dalam ijab dan qabul, yang keduanya disebut sihot akad,
sebagai berikut. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. Nah, jadi sihot akad jual beli itu yang pertama bisa dalam bentuk satu sama lainnya itu berhubungan di satu tempat. Jadi tempat selama lama di pasar, di warung gitu kan. Itu di tempat yang sama. Lalu yang kedua ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barangnya. Jadi sudah ada kesepakatan berkenaan dengan barangnya, lalu kemudian juga harganya. Barangnya jelas, sudah diketahui oleh si pembeli, gitu kan? Lalu kemudian juga harganya juga sudah diketahui oleh si penjual. Gitu. Jadi enggak bisa disembunyikan salah satunya, kan gitu. Jadi harus jelas. Nah, oleh karenanya nanti kenapa ini harus jelas antara barang dan kemudian harganya? Karenanya sebagian besar ulama itu tidak bolehkan jual beli ijon atau kemudian beli ikan dalam kolam. Sebab nggak jelas barangnya. Barangnya nggak jelas. Saya jual lah, itu kan ikan yang ada di kolam saya sekian. Tapi ikannya teh jelas sabarahana. Pokoknya sabaraha, bukan balama di pelakan teh sakintal. Tapi kan cangkang tuh pada saat dijual belikan itu ada segitu. Artinya belum jelas barangnya. Atau kemudian jual beli ijon, biasa di kampung-kampung dulu itu karena nggak ngerti ya, karena memang tidak ngerti tentang hukum jual beli, diantaranya itu suka terjadi jual beli ijon. Jual beli ijon itu umpama mangga masih kembang, lalu kemudian diijonkan, gitu. Tapi ada memang yang ya itu karena memang ada aspek spekulasinya. Jadi okelah satu pohon mangga ini saya jual 1 juta umpama, tapi masih kembang atau masih pentil kecil gitu, itu jual beli ijon masih pentil, itu haram, nggak boleh. Kenapa? Sebab barangnya yang diperjualbelikan itu belum jelas. Belum jelasnya di mana? Ketika dia diperjualbelikan, diijonkan pada saat kembangan, dalam kondisi masih kembang, kan belum tentu jadi KB. Jadi turun hujan gede, angin barurak KB. Kan ada pihak yang dirugikan. Nah, dalam hukum jual beli dalam Islam itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Oleh itu sebabnya tidak diperbolehkan ada unsur hurur atau horur. Unsur penipuan, sebab ada pihak yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan. Atau tadi beli ikan dalam kolam yang kita sendiri nggak jelas ikannya segimana besarnya dan seberapa banyaknya, kan gitu. Karena sekedar lihat ikan dalam kolam ya nggak apa-apa, ya itu mah ya laguna. Tapi kalau jual beli nggak boleh. Lalu yang ketiga, ungkapan harus menunjukkan masa lalu atau madi, seperti perkataan penjual, aku telah jual. Dan perkataan pembeli, aku telah terima. Aku telah beli. Atau menggunakan masa sekarang. Masa sekarang. Atau mudhari. Seperti aku sekarang jual, lalu dan aku sekarang beli. Jadi bahasanya sudah atau sedang, bukan akan. Saya akan beli, berarti belum terjadi proses jual beli.
Hari akan mah. Kayak aku saya dibeli tahun hareup, kan belum terjadi akan jual beli nama. Gitu. Atau saya beli bulan depan. Gitu. Jadi syarat-syarat sihot kalimat jual beli itu akad itu adalah diantaranya menggunakan masa lalu atau masa sekarang. Telah saya jual, telah saya beli, gitu. Atau untuk yang sekarang saya jual, sekarang saya beli. Jadi tidak menggunakan kata akan saya jual atau akan saya beli. Gitu. Sebab itu belum sah. Kenapa belum sah? Sebab belum terjadi proses jual beli. Gitu. Jadi itu belum dikategorikan sebagai sihot jual beli. Kalau masanya masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan orang yang bisu, yang dia tidak bisa mengucapkan secara verbal, nggak bisa ngomong gitu, gitu kan nggak jelas. Boleh tidak menggunakan isyarat, boleh. Atau yang kedua melalui tulisan. Atau kemudian ada perantara yang dipercaya untuk mewakili. Bisa. Memang pada dasarnya adalah harus ada akad itu sihot ijab qabul. Saya jual, saya beli gitu. Tapi bagi orang yang tidak bisa ngomong, yang gagu, yang bisu, maka boleh menggunakan isyarat. Selama memang sama-sama paham antara penjual dengan pembeli. Gitu. Atau menggunakan tulisan. Gitu. Atau lewat perantara orang yang dipercaya. Gitu. 9:08. Oke. Mangga kalau ada yang mau disampaikan. Salam. Ya. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Sebab nanti ada disebut dengan istilah jual beli salam. Itu diantaranya ada jual beli salam. Nah, kalau jual beli salam itu barangnya sudah diketahui karakteristiknya, sifatnya, bentuknya, gitu kan. Tetapi belum ada, tapi sudah diketahui. Gitu. Nah, kalau yang online itu kan kita sudah lihat barangnya ya, spek barangnya sudah tahu, sudah jelas. Kecuali kalau tidak dijelaskan speknya, jangan dibeli. Gitu ya. Tapi kalau sudah dijelaskan disebutkan speknya, itu barangnya itu ya, dan kita yakin bahwa barang itu seperti yang ada dalam penjelasan di speknya itu bisa kita beli, tapi itu masih dalam bentuk pesanan. Nah, jadi nanti ada istilah jual beli salam seperti begini. Beli bala-bala. Kadang kan di rumah, Bang Manto kirim bala-bala sekian. Sekian gitu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Sebab kita sudah tahu spek barangnya. Gitu. Memang barangnya 10.000-an. Gitu. Ini kan. Ya nggak mungkin umpama kita pesan bala-bala, umpamanya datang pisang goreng. Kecuali kalau disebut campur. Nah, tapi kalau disebutkan bala-bala, ya pasti yang datang sebala-bala.
dan itu sah selama memang kita sudah mengetahui barangnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui barangnya. Gitu. Yang tidak boleh itu kalau kita belum tahu tentang barangnya. Nah, karena memang sekali lagi syarat sahnya jual beli itu si pembeli tahu tentang barangnya, itu kan. Dan kemudian juga si penjual juga tahu harganya, kesanggupan harganya berapa. Jadi sama-sama tahu. Jadi TST, tahu sama tahu. Nah, jadi jual beli online itu sebetulnya kalau persoalan gini, jika kemudian ketika barang itu datang jual beli online, lalu kemudian tidak sesuai dengan spek yang ada, atau kemudian cacat, maka itu boleh dikembalikan. Itu boleh dikembalikan. Ya, bahkan di aplikasi-aplikasi itu kan juga kan ada ruang untuk komplain atau mengembalikan barang. Dan itu benar dalam perspektif Islam. Itu. Nah, yang salah itu kalau ada catatan barang yang sudah dibeli itu tidak boleh dikembalikan lagi, itu salah. Biasanya ada di mal-mal kayak begitu. Itu tidak syar'i. Itu tidak syar'i. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Kamu barang yang sudah dipegang harus dibeli. Itu tidak syar'i sekali, itu memaksa kayak gitu. Nah, sebab memang ada batas toleransi. Dan jika barang itu umpama cacat, dan cacat bukan karena kita, tapi karena memang cacat bawaan, ketika kita beli, maka sebetulnya berhak untuk kemudian ditukar atau dikembalikan. Kalau jual belinya jual beli syar'i gitu ya, menurut ajaran Islam. Nah, jadi kalau ada toko yang barang sudah beli tidak boleh dikembalikan, itu udah dibeli. Ya kecuali kalau memang kita ya, terpaksa, tapi wayana risikonya begitu. Risikonya kita tidak bisa komplain kalau kemudian tidak sesuai dengan speknya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, apakah si pembeli itu dosa? Yang dosa bukan pembeli sebetulnya, tapi si penjual. Juga penjual nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Jadi tidak boleh menjual barang yang rusak, umpama dia tahu itu rusaknya. Itu tapi dengan harga yang normal. Lalu ada catatan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ya, bagi kita pembeli memang harus berhati-hati, itu aja. Berhati-hati. Oke, ada yang lain mungkin? Bisa 19, masih ada 4 menit. Masih ada 4 menit. Karena masih ada yang ingin ditanyakan, sampaikan. Jadi kayak sepele sebetulnya hal ini, tetapi memang penting. Memang penting karena memang kita tidak bisa terhindar dari soal jual beli, dari perniagaan. Baik perniagaan dalam bentuk jual beli maupun juga dalam bentuk tukar menukar barang. Nah, karenanya tukar menukar barang itu juga memang harus dia sepadan. Itu harus sepadan dan ada kerelaan dari kedua pihak. Jadi jangan ada kemudian umpama tukar beli barang yang tidak sepadan nilainya ya. Bukan sama barangnya, tapi nilainya. Nilainya. Jadi jangan tukar barang yang barang itu berharga itu dan punya nilai yang besar dengan barang yang murah, gitu, yang tidak seimbang,
Oke, nanti berikutnya kita akan masuk nanti pada syarat-syarat akad. Atau udah kita sampaikan aja, oke. Syarat barang yang diakadkan. Syaratnya, yang boleh diperjualbelikan. Satu, bersih, barangnya bersih. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, milik orang yang melakukan akad. Dan miliknya milik penuh. Jadi barangnya bersih, kemudian halal, nggak boleh jual kotoran. Jadi bersih itu diantaranya, ya dia nggak kotor. Atau dibahasakan lain, nggak boleh jual beli kotoran. Bukan soal orang sok ini, kalau beli kotoran itu jual beli tai. Tai kebo, tai kambing, tai ayam. Gitu. Nah, sebab itu kategorinya adalah barang najis. Nah, nanti kita akan sampaikan itu. Nanti kita akan sampaikan. Persoalannya boleh tidak dimanfaatkan? Dimanfaatkan boleh. Ada sesuatu yang boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Sama barang-barang yang najis, barang-barang haram, itu nggak boleh diperjualbelikan. Tapi dimanfaatkan bukan untuk dimakan, boleh. Nah, nanti kudu boga ilmu nih teh. Nah. Umpama model, eh, onta, lalu lemaknya, onta bangkai onta. Lalu kemudian ingin dimanfaatkan lemaknya, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Tapi diperjualbelikan, nggak boleh. Sebab dia sudah kategorinya bangkai. Babi, lemak babi, jelas itu dia haram. Nah, jadi tidak, nanti memang ada beberapa kategori nanti yang tidak boleh diperjualbelikan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimna wa lana Muhammad sallallahu ta'ala kulli sahabati rasulullah ajma'in amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.